Ya, ini tambah seru nih. Saya ingat nih tahun 2010 ya. 2010 saya waktu itu siang-siang gitu. Wah, tiba-tiba ada berita. Ada berita upacara bendera digital. Waktu itu pertama kali, saya ingat ya, Metro TV atau SCTV, saya lupa. Tapi intinya ada di berita lah gitu. Nah, saya langsung kagum dan terkesima gitu. Wah, ternyata bisa gitu ya menggerakkan publik gitu dengan upacara bendera digital, dan ternyata orang di belakang layarnya adalah Pungkas. Itu bisa cerita gimana itu kejadiannya? Ya, namanya upacara bendera digital. Itu idenya sangat sederhana. Kami pingin supaya orang berpikir positif tentang, kami ingin supaya orang berpikir optimis tentang Indonesia. Nah, kalau kita flashback sebenarnya, dulu waktu kecil kita tuh sangat sering sekali dibikin merasa diangkat jiwa nasionalismenya. Betul. Salah satunya itu ya waktu upacara bendera, gitu. Waktu upacara bendera itu semuanya dapat, ada menghormati merah putih, dibacakan kembali proklamasi Pancasila, mengheningkan cipta, mengenang pahlawan, itu semuanya dapat, gitu. Nah, di sana di setiap kali kita upacara, rasa itu kembali lagi ingin kita angkat, tapi versi digital. Nah, yang menarik justru pada waktu itu diadakan kan kerinduan terhadap itu kan sepertinya hilang gitu ya. Kayak udah hilang lah gitu ya. Yeah. Nah, apakah itu muncul dari problem atau dari insight atau gimana? Iya. Yang akhirnya sukses gitu. Kalau yang ini kali ini itu munculnya dari insight ya, kelihatannya. Oh, dari insight justru. Jadi ada kerinduan atau Ada, iya. Ada riset kecil-kecilan atau? Iya tentu. Kami awali dari keinginan kita untuk ya mengembalikan rasa itu lagi ya, bahwa insight-nya adalah sekarang pengguna Twitter, pengguna sosial media adalah remaja masa kini. Remaja masa kini yang sudah lama sekali tidak pernah upacara bendera. Jadi terpaan-terpaan nasionalismenya itu semestinya sih tidak setinggi dulu, sangat rendah. Nah, kami berbasis komunitas, nama komunitasnya adalah Indonesia Optimis. Nah, ini komunitas yang lain lagi. Komunitas Indonesia Optimis ini kami merangkumnya ke dalam, menangkap insight itu ke dalam sebuah kemasan upacara bendera digital. Itu adalah perayaan upacara bendera 17 Agustus tahun 2010 dan 2011. Yang kita lakukan adalah mengikuti keseluruhan protokoler upacara bendera, tapi digitally. Jadi yang kita lakukan adalah follow Twitter, salah satu akun Twitter Indonesia Optimis, ID Optimis. Di sana nanti akan dia berperan sebagai pembawa acara upacaranya. Dia akan nge-tweet satu persatu, mulai dari jam 7 pagi upacara bendera pertama kali dimulai, sampai dengan keseluruhan protokoler acara, sampai dengan jam 10 tepat itu bendera dinaikkan. Jadi ada satu website di situ, kita bisa arahkan ke sana. Kalau kita klik teks proklamasi, ada yang baca teks proklamasi. Jadi kalau Twitternya bilang saatnya pembacaan Pancasila, nah di Twitter di-tweet Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di websitenya itu bisa ada orang ngomong 1, 2, 3, 1, ketuhanan yang Maha Esa dan lain sebagainya. Nah, artinya ritual bisa dilakukan secara digital nih, menarik ya. Ya, dan Foursquare juga kita angkat, kita check in di Monumen Juang, dan sempat kalau nggak salah memang sempat yang kami kaget adalah yang pertama yang mengikuti upacara itu 30.000-an orang. Kemudian Foursquare-nya juga berhasil swarm, itu satu batch dari Foursquare yang kalau itu check-in banyak banget itu bisa swarm istilahnya. Kemudian Facebook juga rame, website down dan lain sebagainya. Itu sangat membahagiakan karena itu yang pertama statistiknya bagus, jadi orang banyak. Yang kedua yang ikut itu mulai dari Amerika, Jepang, Australia dan sebagainya, orang-orang Indonesia yang mengikuti itu dan menangis di luar negeri. Menarik. Ini tadi kalau kita ngobrol sama Pungkas, selalu yang saya catat adalah tadi kolaborasi, terus ada insight gitu ya, partisipasi gitu. Kelihatannya disiplin komunikasinya memang sudah sangat berbeda ya sekarang ya. Bisa dibilang
cara menyemai komunikasi atau cara menyemai benih-benih komunikasi juga harus dengan strategi yang sesuai gitu. Nah, merancangnya itu apakah ada semacam format atau gimana? Bagian yang paling penting Mas Handoko di era yang sekarang arusnya sangat cepat tapi personal. Nah, yang menarik adalah kalau kita masuknya itu lewat storytelling. Bahwa konsep storytelling ini ternyata memang sangat sangat bisa menjadi benang merah dari keseluruhan jiwanya ya, jiwanya. Iya. Ini kan pesan itu kan cluttered banget nih, ada banyak macam-macam, apalagi kalau di Twitter, di timeline, satu bilang ini ternyata hoax, satu bilang itu ternyata hoax. Nah, harus dijaga apabila Anda ingin menyampaikan satu pesan tertentu lewat sosial media, jagalah jiwanya, jagalah keutuhan pesannya melalui storytelling. Jadi prinsip storytelling itu harus kuat. Apakah simulasi storytelling dimulai pada waktu taruhlah brainstorming tentang idenya atau seperti apa? Iya, harus dari awal. Kenapa gerakan itu ada harus diceritakan. Storytelling dalam arti bukan mereka-reka ceritanya loh. Tapi storytelling itu adalah menceritakan kembali awal hingga gerakan gitu. Kenapa sih latar belakangnya, kenapa sih ini terjadi? Bagaimana itu bisa diatasi? Siapa saja yang ada di sana? Bagaimana cara kita bagaimana cara kita action untuk menanggapi ide itu? Jadi jadi storytelling kelihatannya menjadi pijakan yang sangat penting. Sebelum kita tutup di sesi terakhir, mungkin sekian dulu, nanti kita sambung lagi.